Selamat malam Ibu Guru, perkenalkan nama saya Maragita dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Upaya tersebut adalah dilakukan secara perjuangan visi dan perjuangan diplomasi. Perjuangan visi ialah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan perjuangan diplomasi ialah perjuangan yang melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama saya akan bahas tentang perjuangan visi. Dalam memerdekakan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik, seperti pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, peristiwa Merah Putih di Manado, agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II, dan serangan umum 1 Maret 1949. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area. Kedatangan sekutu pada 9 Oktober 1945 di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly awalnya disambut baik oleh warga Indonesia. Namun di balik kedatangan sekutu ini ternyata mereka berniat untuk merebut kembali pemerintahan Indonesia. Kedatangan sekutu di Medan ialah untuk tugas kemanusiaan, yakni membebaskan para tentara Belanda yang menjadi tawanan perang. Peristiwa pertempuran Medan Area 1945 sampai 1947 oleh Joko Susilo, para tawanan yang dibebaskan tersebut menjadi arogan serta bersikap semena-mena terhadap masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, tujuan mereka telah berubah, yakni untuk merebut kembali pemerintahan Indonesia. Pada 13 Oktober 1945, pertempuran antara warga Indonesia dengan sekutu tidak dapat dihindarkan. Pertempuran ini mengakibatkan 99 prajurit KNIL luka-luka. Pada 14 Oktober 1945, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan telah mencabut secara paksa dan menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan oleh seorang pemuda Indonesia. Sikap semena-mena sekutu dan Nica semakin terlihat saat pinggiran kota Medan diberi papan pembatas dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area pada 1 Desember 1945. Selain itu, Sekutu dan Nica juga mengeluarkan ultimatum yang berisikan perintah larangan rakyat Indonesia membawa senjata yang harus diserahkan kepada Sekutu. Maka jika disimpulkan ada 4 faktor penyebab terjadi pertempuran Medan Area, yaitu 1. Sikap arogansi dan sewenang-wenang dari para tawanan perang yang telah dibebaskan. Yang kedua, aksi seorang penghuni hotel yang telah merebut secara paksa dan menginjak-injak lencana merah putih. Ketiga, area kota Medan dipasangi medan pembatas Fixed Boundaries Medan Area. Dan yang keempat, Sekutu mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada mereka. Yang kedua, kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi itu yang terdiri dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Di sini saya akan membahas tentang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 November 1946, yang dimana Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, yang ditemani oleh Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rom. Belanda diwakili oleh Wim Sermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. van Mook, serta F.D. Burr. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killard. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meski sudah ditandatangani 4 bulan, setelah itu tepatnya 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I, yaitu serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik antar dua negara kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini
kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan perjanjian Renville. Namun banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam perjuangan visi dan perjuangan diplomasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.